Ada dua orang yang menurut Rasulullah itu paling spesial guys. Bahkan kalau kita iri pengen kayak dia, itu kata Rasulullah gak jadi dosa guys. Siapa dia? Ya, salah satunya adalah orang yang diberikan Al-Quran. Maka dengan Al-Quran tersebut dia akan terus berinteraksi dengannya, baik itu dengan tilawah ataupun hafalan Al-Quran, atau dengan mentadaburi Al-Quran. Ana al-laili wa ana an-nahar. Siang dan malamnya itu dipakai untuk terus menerus berinteraksi dengan Al-Quran. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Sayangnya prediksi Rasulullah SAW itu sangat tepat guys. Tergambar dalam surah Al-Furqan ayat 30, beliau sangat-sangat khawatir terhadap kondisi umatnya, bahwa di masa depan umatnya akan meninggalkan Al-Quran guys. Faktanya di Indonesia saja yang penduduk muslim terbesar di dunia itu 72% penduduk muslimnya tidak bisa baca Al-Quran guys. Nggak bisa gue kalau baca-baca yang kayak begini nih. Harus ada translate-nya gue. Sab'atu wa syaminuhum Wa busron lil mu'minin. Wawalada. Alias buta huruf. Miris sekali, sama seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Maka umat muslim yang hidup tanpa Al-Quran seperti manusia yang kehilangan jati dirinya. Bayangin kalau kita berangkat menuju tempat yang belum kita singgahi, dan kita hanya berangkat tanpa arah tujuan, maka apa yang terjadi? Kita tidak akan menemukan tempat yang kita tuju, karena kita tidak tahu arah dan tujuannya kemana, atau yang dimaksud dengan tersesat guys. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. Udah deh, daripada terlalu jauh kita berharap, jangan dulu muluk-muluk. Minimalnya kita terus berinteraksi dengan Al-Quran, dengan tilawah Al-Quran guys. Meski ya realitanya pun tilawah Al-Quran gak hatam-hatam guys ya. Perlu effort yang luar biasa besar untuk menghatamkan Al-Quran. Nah, ini rahasia yang kita tidak sadari, yang mungkin bisa jadi menghambat kita hatam Al-Quran. Poin nomor 3 itu sepele guys, tapi banyak orang yang tidak sadar ini jadi hambatan utama dalam menghatamkan Al-Quran. Yang pertama, tidak konsisten menggunakan mushaf atau media untuk tilawah Al-Quran. Kadang paginya pakai handphone, malamnya pakai Quran, kemudian siangnya juga pakai laptop. Kita berpindah-pindah terus menggunakan media sehingga tidak konsisten, dan itu akan merubah mood kita dalam kenyamanan bertilawah Al-Quran. Poin yang kedua, kita terlalu fokus pada goals guys. Kita pengen tilawah Al-Quran 1 juz, 2 juz, bahkan ada yang patok sampai 5 juz satu hari. Itu sangat boleh dan itu tidak apa-apa, bahkan direkomendasikan bagi orang-orang yang memang bisa konsisten. Efeknya adalah bagi orang-orang yang tidak bisa mencapai goals tersebut, maka yang terjadi adalah kita menjadi malas. Atau peribahasanya patah arang guys. Asik. Kenapa seperti itu? Karena sudah menjadi hal yang biasa ketika kita mempunyai ekspektasi yang begitu tinggi dan kemudian tidak terwujud, maka apa yang terjadi? Timbullah rasa kecewa terhadap diri kita sendiri, yang akhirnya kita menjadi tidak ingin untuk bertilawah Quran. Yang ketiga, nah ini poin yang paling umum yang bisa menghambat kita dalam tilawah Al-Quran, yaitu adalah lupa hanca atau ayat terakhir yang kita baca guys. Ini mungkin bisa jadi efek dari yang poin pertama ya, kita berganti-ganti media yang akhirnya kemudian yang harusnya kita sudah selesai juz 2, kita mulai lagi dari juz 1 dan selanjutnya. Poin yang keempat adalah tidak memulai tilawah dengan berdoa atau beristighfar guys. Coba kita bayangin, setan mana yang akan ridho ketika kita bertilawah Al-Quran, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, bermanja-manja dengan Al-Quran, menikmati setiap dari ayat-ayat Al-Quran dan artinya. Setan mana yang akan ridho? Tentunya mereka tidak akan ridho dan akan terus-menerus menggoda kita agar kemudian kita mengakhiri tilawah Al-Quran. So, jangan lupa untuk berdoa dan luruskan niat agar kemudian setiap dari huruf yang kita baca berbuah menjadi amal jariah. Poin yang kelima, tidak memprioritaskan Al-Quran. Seringkali kita mencari waktu luang, bukan meluangkan waktu untuk Al-Quran. Kalau seperti itu terus, sampai Dajjal keluar pun kita tidak bisa tilawah dan tidak bisa khatam Al-Quran guys. Nah, itu aja tips dari aku. Jangan lupa untuk like, comment, share agar banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten dari aku. Assalamualaikum.